Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu sudah kita bicarakan tentang memperbaiki akhlak, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Kemudian secara umum Al-Imamul Ghazali rahimahullah membagi akhlak dalam dua bagian besar. Pertama, apa yang oleh beliau dinamakan al-akhlaqul mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Seseorang yang kepada Allah ia bertauhid, dalam pergaulannya dengan sesama manusia ia mempunyai sifat-sifat yang terpuji, seperti rendah hati, sabar, jujur, ikhlas, dan lain sebagainya. Kemudian dalam sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia dapat mengembangkan nilai-nilai ihsan sesuai dengan tuntunan imannya. Ini seluruhnya dinamakan al-akhlaqul mahmudah atau akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua oleh beliau dinamakan al-akhlaqul mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Seseorang yang di dalam sikapnya kepada Allah mempunyai sifat-sifat kufur, baik dalam bentuk kemusyrikan, kemunafikan, atau hal-hal yang bisa menyebabkan ia menjadi murtad. Lalu dalam pergaulannya dengan sesama manusia, ia mempunyai sikap yang tidak terpuji, sombong, ria, ujub, dusta, khianat, suka menggunjing dan memfitnah, dan lain sebagainya. Sedangkan sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia senantiasa menimbulkan kerusuhan. Itu seluruhnya dinamakan dengan al-akhlaqul mazmumah atau akhlak yang tercela. Untuk memperoleh akhlak yang baik, yang dalam bahasa populernya dinamakan al-akhlaqul karimah, para ulama sufi memberikan tuntunan. Pertama, melalui jalan yang disebut takhalli. Yang kedua, tahalli. Dan hasilnya nanti akan membuahkan tajalli. Takhalli artinya mengosongkan diri dari segala macam sifat yang tercela. Sombongnya dibuang, riaknya dihilangkan, suka fitnahnya musnah, dustanya hilang. Itu semuanya dinamakan takhalli, mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Apabila ini sudah berhasil dilaksanakan oleh seseorang, ia naik kepada tingkat yang selanjutnya dinamakan tahalli. Tahalli artinya menghiasi diri dengan seluruh sifat-sifat yang terpuji. Bila sombongnya hilang, berganti dengan tawadhu.
Bila dustanya hilang berganti dengan jujur. Bila khianatnya hilang dihiasi hatinya dengan amanah, dan begitu selanjutnya. Hasil daripada tahalli menghiasi diri dengan segala sifat-sifat yang terpuji akan mengantarkan orang untuk sampai kepada tajalli, bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan yang pertama, tahalli, mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela, menjauhkan diri dari semua akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan pertemuan ini akan kita mulai dengan membicarakan dusta dan akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita makhluk manusia dalam hidup ini adalah kemampuan untuk berkata-kata, kemampuan menyalurkan hasrat hati dan keinginan jiwa melalui ucapan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Sehingga orang lalu berkata bahwa al-insan adalah hayawanun natiq. Manusia sebenarnya adalah binatang juga, cuma saja manusia binatang yang pandai berbicara. Oleh karenanya ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Lidah bisa menempatkan seseorang pada posisi yang tinggi. Lidah juga bisa menempatkan orang pada posisi yang paling rendah. Karena lidahnya orang dipuji, karena lidahnya orang dicaci maki dan dicela. Pendeknya seperti kata pepatah, al-lisan saghirul jirmi azimul jurmi. Lidah itu walaupun kecil bentuknya tetapi besar akibatnya. Hampir sebagian besar dari kesulitan-kesulitan yang menimpa manusia pada mulanya disebabkan oleh lidahnya. Sehingga pepatah mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia akan selamat apabila dia pandai menjaga lidahnya. Seperti orang kita bilang, lidah tidak bertulang. Artinya bicara kadang-kadang demikian enak, bicara kadang-kadang demikian nikmat, tidak terasa akan membawa akibat yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Oleh karenanya, salah satu yang menyebabkan manusia bisa turun nilai kemanusiaannya apabila dia telah mempergunakan lidahnya untuk suatu yang lazimnya kita namakan dusta. Apa sebenarnya dusta itu? Dikatakan al-kadzib huwa adamu mutabaqatil khabar lil waqi'. Dusta ialah tidak adanya persesuaian antara berita dengan kenyataan. Itu yang dinamakan dusta. Berita tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, bentuknya bisa mengada-ada, bisa menambah-nambah, ataupun mengurang-ngurang. Itu bentuk-bentuk daripada tidak sesuainya berita dengan kenyataan. Mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan, itu jelas merupakan dusta. Kemudian menambah-nambah, beritanya sebenarnya cuma 1 meter, tapi disampaikan orang kepada kita 5 meter, yang 4 meter tambahan. Disitulah kemungkinan terjadinya penyusupan-penyusupan berupa dusta adanya. Ataupun mengurang-urang. Beritanya sebenarnya 8 meter, sampai ke kita cuma 2 meter. Yang 6 meter berita itu dikorup. Itu juga sudah bagian tersendiri daripada yang dinamakan dusta. Oleh karenanya kita harus berusaha. Pertama dari sifat mengada-ada. Yang tidak ada diada-adakan, itu jelas dusta. Dan ini pekerjaan paling enak memang. Orang seakan-akan terpesona, orang seakan-akan kagum, padahal kita mengada-ada. Barang yang tidak ada diada-adakan. Rasul juga pernah, saudara-saudara, tapi bernada seperti ini, namun jujur.
Satu saat beliau sedang duduk, ada seorang perempuan mengendarai onta, sudah tua sekali ontaknya. Lalu Rasul bangun menegur orang tadi, "Bu, kenapa naik anak onta?" katanya. Perempuan ini bilang, "Ya Rasul, yang saya kendarai ini bukan anak onta, tapi biang onta." Begitu. "Iya, tapi dia punya ibu kan? Onta ini punya. Nah, kalau dia punya ibu kan artinya dia anak juga." "Ya memang." "Nah, kalau begitu kan artinya ibu memang naik anak onta." "Loh ya iya kalau itu sih." Kelihatannya mengada-ada, tapi memang benar begitulah adanya. Gurau untuk menghidupkan suasana, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Yang kedua jenis daripada dusta itu menambah-nambah. Ini juga paling enak. Orang sering bilang, kalau kita ngirim duit, jangan harap kurang, jangan harap tambah. Tapi kalau kita ngirim berita, jangan harap kurang. Duit kita kirim kepada orang, jangan harap tambah. Kurang, jangan harap kurang. Atau jangan harap tambah, kurang bisa. Tapi kalau berita kita kirim kepada seseorang, jangan harap kurang itu berita, nambah bisa. Atau kemudian mengurang-urang, ini juga termasuk jenis daripada dusta. Baik mengada-ada atau menambah-nambah, kemudian mengurang-urangi, seluruhnya merupakan pekerjaan yang paling enak. Kita anggap sesuatu yang biasa, padahal akibatnya nanti akan menjadi luar biasa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa bahaya dusta dalam kehidupan manusia? Pertama, bagi dirinya sendiri. Orang yang berdusta sebenarnya sudah membahayakan dirinya sendiri. Apa bahayanya? Pertama, ia akan dikucilkan dari pergaulan. Sekali dia berdusta, orang mungkin masih percaya. Dua kali dia berdusta, orang mungkin masih bisa mentolerir. Tiga kali dia berdusta, orang ngecap. Ini memang udah wataknya nih. Hobi dah kalau begini. Akhirnya dia dikucilkan dari pergaulan. Lain hari, walaupun dia serius bicara, orang nggak lagi nanggapin sebagaimana yang semestinya. Dikucilkan dari pergaulan. Akibat apa? Akibat dari dusta yang dilakukannya. Akan merugikan dirinya sendiri. Ada satu cerita, saudara. Seorang pengembala kambing sedang mengembalakan kambing di tanah lapang. Satu hari iseng dia sendirian. Ini orang kampung pengen tahu dibohongin. Teriak dia, "Tolong, ada serigala, ada serigala." Mendengar teriakan ini karuan, satu kampung orang nyaris keluar semua. Yang bawa pentungan, yang bawa golok, yang bawa pisau. "Mana serigalanya, mana?" Ini pengembala tadi nyengir, "Kagak ada. Gua bohongin lo." Sudah, pulanglah orang kampung ini. Sekali, besoknya begitu lagi. Keluar lagi orang kampung, ternyata juga tidak ada serigala. Pada hari yang ketiga, serigalanya benar-benar datang. Si pengembala tadi pucat, lalu teriak-teriak, "Tolong, ada serigala datang." Nah, orang kampung udah nandain. Dua kali kita dibohongin, ini paling dia bohong lagi. Satu pun tidak ada orang kampung yang keluar untuk menolong. Akhirnya kambingnya habis dimakan oleh serigala. Yang rugi dirinya sendiri. Satu kali dia bohong, orang percaya mungkin. Dua kali dia bohong, orang masih tolerir. Tiga kali dia bohong, orang nandain. Terkucil dari pergaulan akibat daripada perbuatan dusta. Oleh karenanya saya yakin tidak seorang pun di antara kita yang suka berteman dengan seorang pendusta. Karena apa? Seorang pendusta tidak akan segan-segan menjual temannya sendiri. Mengkambing hitamkan temannya sendiri. Artinya juga merusak pergaulan di dalam kehidupan ini. Penyakit yang bahaya yang kedua bagi diri orang yang berdusta itu sendiri, sifat dusta menyuburkan watak munafik.
Nabi bersabda, ayatul munafiqi salatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Tandanya, biasanya kalau tandanya ada, ya munafiknya insya Allah ada. Apa tanda orang munafik itu? Pertama, iza haddatsa